Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita ada dalam berkah, lindungan, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Rejali Nusantara, kali ini menyampaikan investigasi terkait dengan Prambanan, Gunung Padang, dan Tangkuban Perahu. Dalam video King of Solomon atau King of Solomon investigasi Borobudur, sudah saya sampaikan bahwasanya Nabi Sulaiman itu pusat kerajaannya memang ada di daerah Sleman atau di sekitar Gunung Merapi. Dan Borobudur merupakan kuil Solomon atau istana kuil Sulaiman yang dibangun pada saat Sulaiman berumur 20 tahun. Jadi dia pada saat menjadi putra mahkota pada tahun 1881 sebelum Masehi sampai 1781 sebelum Masehi. Sudah saya sampaikan juga bahwasanya Nabi Sulaiman ini anaknya Nabi Daud. Jadi Nabi Daud kerajaannya ada di Solo. Kemudian Goliat atau Jajalaut ada di Jombang. Nabi Sulaiman ini ada di Sleman. Nah, pada saat Nabi Sulaiman sebagai putra mahkota, beliau menciptakan atau membuat karya agung yang bernama Borobudur. Pada usia 20 tahun sampai usia beliau 120 tahun baru selesai selama 100 tahun. Nah, usia beliau 220 tahun. Jadi setelah selesai Borobudur itu, kemudian dia bisa menikmatinya selama kurang lebih 100 tahun. Nah, sedangkan Prambanan itu dibuat pada 700 tahun setelah generasi Sulaiman. Jadi 1, 2, 3 raja setelah Nabi Sulaiman. 700 tahun setelah Nabi Sulaiman, kira-kira 1112-an sebelum Masehi. Nah, kalau tadi Borobudur itu dibuat 1881 sebelum Masehi, kemudian diambil alih, diklaim oleh saudara kita dari Buddha 188 sebelum Masehi, maka Prambanan itu dibuat sekitar 1112 sebelum Masehi. Jadi kalau Borobudur diklaimnya nanti 188 sebelum Masehi. Kalau Prambanan dibuatnya itu 700 tahun. 700 tahun setelah Borobudur, yaitu sekitar tahun 1112 sebelum Masehi. Jadi 700 tahun setelah kepemimpinan Nabi Sulaiman. Nah, Borobudur, Candi Prambanan ini dibuat bersamaan dengan dibuatnya candi di Gunung Padang atau yang sekarang disebut dengan situs Gunung Padang. Gitu. Jadi setelah melakukan investigasi spirit, ternyata Gunung Padang itu dibuat pada sekitar tahun 1112-an lah, pokoknya 1100-an gitu, sebelum Masehi, sama persis dengan Candi Prambanan. Nah, perbedaannya, jadi ini yang membuat ini adalah raja generasi ketiga setelah Sulaiman. Jaraknya kurang lebih 700 tahun gitu dari Nabi Sulaiman, atau dari Borobudur 700 tahun. Nah, perbedaannya kenapa Candi Prambanan itu
berwujud atau jadi, sedangkan situs Gunung Padang atau Candi Gunung Padang tidak jadi. Gitu. Jadi setelah dicek itu, orang-orang yang mengerjakan atau para pekerja atau para perupa pekarya itu orang yang berkarya di Candi Prambanan memiliki motivasi yang tinggi. Jadi jika mereka tidak ada stok makanan, mereka puasa. Jadi spiritnya waktu itu yang membuat Candi Prambanan itu sangat tinggi. Spiritnya sangat tinggi. Candi Prambanan itu dibuat selama 150 tahun. Kalau Borobudur 100 tahun, kalau Prambanan 150 tahun. Prambanan lebih lama karena lebih rumit. Maksudnya reliefnya, ukirannya lebih rumit dibanding dengan Borobudur. Jadi ketika Prambanan dibuat, itu godaannya sangat banyak. Sama Gunung Padang dibuat pun itu godaan bisikan hantamannya sangat banyak. Perbedaannya adalah ketika godaan itu, bisikan itu, suara-suara aneh itu datang ke orang yang membangun Prambanan, orang yang membangun Prambanan tidak ketakutan atau biasa saja karena spirit dia tinggi. Itu loh, rajin puasa gitu. Nah, sedangkan yang membangun Gunung Padang, situs atau candi di Gunung Padang, ketika ada kejadian alam atau ketika ada godaan dan bisikan dan sebagainya, lari gitu. Nah, salah satunya adalah gempa tektonik. Jadi pernah ada gempa tektonik pada saat pembangunan itu, ada gempa tektonik dari Gunung Padang ya. Ada gempa tektonik yang menjalar dari Gunung Padang sampai ke Bandung, sampai ke Gunung Tangkuban Perahu. Jadi gempa tektonik pada tahun 1100-an itu, pada saat Candi Prambanan Gunung Padang dibuat, di Gunung Padang itu terjadi gempa tektonik yang menjalar ke dalam bawah tanahnya, itu yang menjalar sampai ke Bandung. Nah, di Bandung, gempa tektonik itu menciptakan Gunung Tangkuban Perahu. Gitu loh, pergeserannya itu. Nah, sedangkan di Gunung Padang, efeknya itu meruntuhkan atau merusak candi itu gitu loh. Jadi beberapa kali candi itu coba dibuat, tetapi gagal. Dibuat gagal, karena faktor alam dan juga faktor spirit yang dimiliki oleh para pekerjanya tidak sama dengan spirit pekerja yang membangun Candi Prambanan. Jadi Gunung Padang dibiarkan berserakan sebenarnya bukan candi yang runtuh atau dari Atlantis. Tetapi Gunung Padang itu adalah candi yang memang belum jadi. Jadi berantakan begitu saja. Nah, masa pembuatannya sama dengan masa pembuatan di Candi Prambanan. Jadi satu raja waktu itu, satu raja. Tapi yang satu jadi sebagai Candi Prambanan, yang satu tidak jadi atau gagal begitu saja. Nah, termasuk Gunung Tangkuban Perahu itu merupakan efek dari gempa tektonik yang bersamaan dengan waktu dibuatnya Gunung Padang itu. Itu hasil investigasinya. Jadi Candi Prambanan itu merupakan ekspresi murni atau etos kerja yang sangat tinggi dari raja atau masyarakatnya pada waktu itu untuk membuat karya yang umurnya sudah jelas, sudah 2100, 2000, 3000 tahunan ya. Nah, ini membuktikan bahwasanya kenapa kami melakukan investigasi-investigasi seperti ini, karena kita harus mendata, harus mendokumentasikan, mendata aset-aset yang kita miliki supaya nanti bisa menjadi harmonis dengan rencana karya agung Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi nanti semua hal diinvestigasi, baik sejarah sosial maupun artefaknya. Jadi Prambanan itu merupakan candi yang dibuat oleh generasi ketiga Sulaiman pada tahun 1100-an. Kemudian diklaim oleh oleh Hindu itu pada tahun
seratusan gitu loh. Jadi kalau Borobudur diklaim oleh Buddha pada 188 sebelum Masehi, nah Hindu juga diklaim itu tidak jauh dari itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.